pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Antisipasi gangguan Kamtibmas, Satpol PP razia warung di ruas Jalan Sumber Riau. 2 wanita pelaku tindak pidana perdagangan orang ditangkap Satreskrim Polres Sijunjung di 2 lokasi. SMA Negeri 1 di Kota Solo uji coba kurikulum muatan lokal. Tim gabungan Satpol PP 50 Kota merazia warung-warung yang terletak di pinggir jalan di daerah perbatasan Sumber Riau. Petugas memasuki satu persatu warung yang masih buka maupun yang sudah tutup. Dalam razia tersebut, tim melakukan penyisiran terhadap sejumlah warung atau kedai kopi di kawasan Sibunbun, Nagari Pangkalan. Razia ini untuk mencari ada tidaknya peredaran miras di warung-warung itu. Petugas juga memeriksa kamar-kamar di dalam warung untuk mencari apakah ada transaksi seks di tempat tersebut. Dalam razia antisipasi gangguan Kamtibmas jelang pilkada itu, tim gabungan menahan seorang perempuan dari sebuah kedai kopi yang diduga sebagai wanita pekerja seks komersial. Perempuan ini dibawa ke markas Satpol PP untuk didata dan dimintai keterangan. Alhamdulillah hasil untuk kegiatan kita dalam kondisi menjaga ketertiban, ketentraman masyarakat, kita dari Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sebuah kegiatan ke lapangan bersama-sama untuk melihat kondisi di tengah-tengah masyarakat. Kita sempat mengamankan seorang perempuan, tentu hal ini saat ini sedang disidik oleh petugas kita sejauh apa dengan kondisi yang akan kita lakukan dengan penyidikan dilakukan oleh petugas kita sebaik-baiknya. Diduga razia ini telah bocor sehingga sasaran yang hendak dicari tidak terlihat sama sekali. Pasalnya, keberadaan warung ese-ese yang menyamar sebagai warung kopi di daerah perbatasan itu telah menjadi rahasia umum dan telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Razia serupa akan terus digelar di berbagai tempat rawan di 50 kota agar kabupaten ini bebas dari penyakit masyarakat. Ihlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Seorang warga Pasaman Barat diduga hanyut saat menyeberangi sungai pada Sabtu malam pekan lalu. Pria berusia 31 tahun itu ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan berjarak 2 km dari lokasinya menyeberang. Tim SAR mencari korban dengan cara menyusuri aliran Sungai Batang Kundur dengan berjalan kaki. Karena sungai itu dangkal dan berarus cukup deras, sehingga tak bisa diarungi dengan perahu karet. Tim gabungan menemukan jasad Rudianto Gultom tersangkut di ranting kayu yang menghambat aliran sungai. Namun mengevakuasi jasad korban bukanlah perkara mudah karena tak ada akses kendaraan di sepanjang aliran sungai. Tim SAR menggotongnya dengan berjalan kaki selama hampir 6 jam agar bisa mencapai mobil ambulans. Menyeberang sungai di Batang Kundur di Duokoto, Pasaman, dan beliau terbawa arus oleh air bah. Korban berhasil ditemukan di sekitar Sungai Simangon dan kemudian dievakuasi pada jam 18.00. Jarak penemuan korban sampai dengan waktu sekitar 7 jam. Kemudian korban dibawa ke Puskesmas Cubada. Jasad korban dibawa ke Puskesmas Cubada, Kecamatan Duokoto untuk divisum. Setelah proses visum selesai, jasad korban diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman.
Ratusan warga dan buruh pekerja harian lepas di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Darmasraya melakukan perusakan kantor pabrik dan rumah para direksi perusahaan. Aksi mereka diawali dengan memasang segel di pintu masuk kantor. Petugas keamanan pabrik yang ada waktu itu tidak sanggup menghalanginya karena kalah jumlah dengan pengunjuk rasa. Usai menyegel, mereka juga merusak fasilitas yang ada di kantor dan rumah dinas direksi perkebunan. Kursi, meja, dan peralatan kantor dijungkir balikan. Komputer dibanting ke lantai, lemari-lemari dirobohkan. Surat-surat dan kertas-kertas perusahaan dibuang. Bahkan pot bunga pun mereka hancurkan. Aksi ini dipicu kebencian buruh terhadap pimpinan perusahaan yang dianggap arogan. Karena tuntutan mereka agar upah dinaikkan tidak pernah digubris. Pihak perusahaan berupaya melakukan negosiasi, namun batal dilakukan. Pengunjuk rasa pun geram dengan pembatalan sepihak dan akhirnya melakukan aksi anarkis. Para pengunjuk rasa ini berasal dari dua nagari, yaitu Nagari Lubuk Besar dan Nagari Alanan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Darmasraya. Humas perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Presiden Indonesia ini mengatakan aksi massa dipicu karena pembatalan negosiasi secara sepihak. Saya dari masyarakat dan pekerja dari Batu Kangkung. Ini peralatan kantor, ya, Bapak tengok sendiri, peralatan kantor semua. Terus perumahan Pak JM dan Pak Manajer di KBS. Kalau di sini satu office, dua perumahan JM, dua perumahan JM, sama perumahan manajer estate dan tower jaringan. Untuk mengusut dan mencari dalang dari aksi itu, tim gabungan Polres Darmasraya melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyegel fasilitas perusahaan yang dirusak. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan menindaklanjuti daripada kejadian tersebut, kami bersama tim identifikasi daripada Polres Darmasraya telah melaksanakan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP. Nanti akan melaksanakan penyelidikan apa permasalahan yang sebenarnya terjadi bekerjasama dengan Satreskrim Polres Darmasraya. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus pengerusakan ini untuk mengungkap otak pelakunya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Saat Nagari Sinurui Pasaman Barat dilanda banjir beberapa waktu lalu, seluruh warga diungsikan petugas ke tempat yang lebih aman. Salah satu keluarga yang mempunyai bayi agak kesulitan menerobos banjir karena ketinggian air lebih dari 40 cm. Polisi yang ada di lokasi itu serta-merta mengulurkan tangan. Sang ibu dibimbing oleh polisi yang berpangkat bintara tinggi. Sedangkan bayinya digendong polisi yang berpangkat perwira menengah. Mereka berjalan menembus kegelapan malam yang dibantu penerangan senter seadanya. Peristiwa itu diabadikan seorang warga dan videonya menyebar di media sosial. Pada peristiwa lain, seorang Babin Kamtipmas Nagari Ujung Gading, Ibda Rizky, mengevakuasi ibu hamil bersama petugas lainnya ke puskesmas terdekat. Namun belum tiba di tujuan, sang ibu hamil mendadak ingin melahirkan. Maka tindakan cepat dan tepat pun diputuskan sang polisi. Si ibu melahirkan di atas ambulans. Proses melahirkan secara normal berlangsung dengan sukses. Karena bayi yang lahir adalah laki-laki, Ibda Rizky berinisiatif mengazankan sang bayi. Proses itu pun diabadikan seorang warga dan videonya menyebar di media sosial. Kedua polisi itu mengaku tindakan yang mereka lakukan hanya spontan dan bertujuan untuk kebaikan. Sudah kami tembus jalan itu sampai salah satu di perkampungan di daerah Talu Ambon itu ada salah satu rumah warga
Di rumah tersebut masih ada satu keluarga dan seorang bayi yang butuh pertolongan atau evakuasi secepatnya. Sehingga dengan gerak cepat kami bersama tim Polres, BPBD dan Basarnas untuk mengevakuasi masyarakat khususnya bayi yang terdampak banjir. Karena video itu menyebar di media sosial dan memberikan dampak yang positif bagi polisi, Kapolres Pasaman Barat mengganjar polisi itu dengan penghargaan yang diberikan secara khusus pada sebuah upacara yang digelar di halaman Mapolres Pasaman Barat pada Senin pagi. Semua kita satu Polres lah, 7 polsek kita berikan, ada beberapa kapolsek kita beri penghargaan, anggota polsek ada penghargaan, kita semuanya kita akan mendatangkan, kita akan lihat juga dari media sosial yang viral, rekaman pengungkapan kota amal, ada pelayanan evakuasi bayi, ada juga yang evakuasi bayi yang memberikan adan pada bayi yang melahirkan, kita berikan semuanya karena ada dapat respon positif dari masyarakat pada saat pemberitaan informasi tersebut. Kapolres Pasaman Barat mengatakan, penghargaan tersebut untuk memotivasi petugas lainnya agar bisa memberikan pelayanan maksimal di luar tugas pokok mereka kepada masyarakat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.